Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya bacakan ayat 10 sampai 12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Dalam setiap kelemahan kita sebagai manusia, kita memiliki Allah yang menjadi tempat perteduhan kita selama-lamanya. Dia adalah Allah yang tidak bergantung kepada waktu, sebab Dia adalah pemilik waktu. Allah kita adalah Allah yang kekal. Dialah yang awal dan yang akhir. Dia berkuasa atas waktu. Sementara kita manusia adalah makhluk yang lemah, yang bergantung sepenuhnya kepada Sang pemilik waktu, yaitu Allah yang adalah gunung batu kita. Dia adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Jika Allah telah menentukan waktu bagi seseorang di dunia ini, maka apapun yang diusahakan oleh manusia tidak akan dapat menghambat segala yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kita. Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Dia juga akan mengembalikan kita menjadi debu tanah sesuai dengan ketetapan waktunya dan kehendaknya. Musa mengingatkan kita bahwa 1000 tahun adalah seperti sehari untuk Tuhan. Allah tidak dibatasi oleh waktu. Adalah mudah menjadi takut ketika tahun-tahun berlalu dan dunia tidak menjadi lebih baik. Kita kadang-kadang bertanya-tanya apakah Allah sanggup memandang masa depan. Akan tetapi, jangan beranggapan bahwa Allah memiliki keterbatasan seperti kita. Allah sepenuhnya tidak dibatasi oleh waktu, karena Dia kekal dan Dia adalah pemilik waktu. Mari bergantung hanya kepadanya. Allah mengetahui semua dosa kita, seolah-olah dosa-dosa itu dibeberkan di hadapannya. Bahkan dosa-dosa yang tersembunyi sekalipun. Kita tidak perlu menyembunyikan dosa-dosa kita di hadapannya, karena kita bisa berbicara secara terbuka dan jujur kepada Dia. Namun walaupun Dia mengetahui semua tentang kita, Allah tetap mengasihi dan ingin mengampuni kita. Ini seharusnya mendorong kita untuk datang kepadanya, dan bukannya membuat kita takut sehingga menyembunyikan dosa-dosa kita. Menyadari bahwa hidup ini singkat, membantu kita memanfaatkan sedikit waktu yang kita miliki secara lebih bijak dan untuk kebaikan kita. Ambillah waktu untuk menghitung hari-hari kita dan bertanya, apakah yang saya inginkan terjadi di dalam hidup saya pada hari ini? Langkah kecil apa yang bisa saya ambil untuk mencapai maksud tersebut pada hari ini? Dengan menjawab pertanyaan ini setiap hari, maka kita akan dimampukan hidup semakin lebih bijaksana. Terlebih kita akan memanfaatkan setiap waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Waktu yang diberikan Tuhan dapat kita pertanggungjawabkan dengan baik. Ingatlah bahwa kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Kita memiliki masa dan waktu di dunia ini yang pada suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini dan kita diubahkan menjadi debu tanah. Sahabat yang baik hati, itulah yang sedang kita renungkan pada akhir tahun gereja ini,
di mana kita memperingati akan orang-orang yang kita kasihi yang telah mendahului kita. Bukan untuk mengingatkan kita akan duka cita, tetapi lebih menitik beratkan kepada kita yang masih hidup, bahwa akan tiba saatnya kita akan mengakhiri perjalanan di dunia ini. Kita akan diubahkan oleh Tuhan. Tubuh yang dari tanah ini akan kembali menjadi tanah, tetapi kita akan mengenakan tubuh yang baru, yang kekal. Selama masih diberi waktu menikmati kehidupan ini oleh Allah, maka mari kita pergunakan dengan baik. Dan pastinya kita menjalani hari-hari kita dengan pertolongan Tuhan dan tuntunan Tuhan bagi kita. Memento mori, ingatlah akan hari kematianmu, lebih menitik beratkan supaya kita menggunakan setiap waktu ini sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Hiduplah lebih bijaksana. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh menyadari akan kehidupan kami, akan keterbatasan kami di dalam setiap waktu ini. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami lebih bijak, lebih memikirkan hal-hal yang berguna dan melakukannya di dalam hidup kami, sehingga waktu ini boleh kami pergunakan dengan baik dan boleh kami pertanggungjawabkan hidup sebagai orang yang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.